untuk terkait gugatan Pak Saryono yang saat ini berlangsung di PT UN. Untuk sekarang ini sudah masuk di tahap persidangan pembuktian surat. Jadi hari Selasa tanggal 29 November kemarin kami sudah mengajukan bukti surat sebanyak 53 bukti surat dan 1 bukti elektronik. Nah, di antara bukti surat yang kami ajukan adalah salah satunya ijazah asli yang menjadi masalah yang dipermasalahkan oleh pihak tergugat dari pihak bupati dalam hal ini, yang menyatakan bahwa Pak Saryono tidak dilantik karena tidak memiliki ijazah asli. Untuk itu kemarin kami ajukan bukti ijazah asli SD dan ijazah asli SMP. Dan salah satu yang menarik terkait masalah pengajuan bukti surat di PT UN kemarin, bahwa di dalam dalil-dalil jawaban gugatan dari pihak tergugat, mereka menyatakan bahwa tidak memiliki ijazah asli Pak Saryono. Nah, sementara kemarin kami mampu membuktikan, kami mampu menghadirkan ijazah asli yang menjadi syarat pada saat pemilihan kepala kampung. Karena menurut keterangan dari klien saya, saudara Saryono, ijazah asli ini telah diserahkan pada saat penyerahan berkas, pada saat pendaftaran calon kepala kampung di kampung Ifia-Fia, yang diterima langsung oleh ketua panitia dan disaksikan langsung oleh PLT kepala kampung Ifia-Fia pada saat itu. Nah, yang kedua, ada berita acara keterangan tidak memiliki ijazah asli atas nama Saryono yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan B&K di Kabupaten Kero. Nah, surat keterangan itu yang menarik, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan, mereka telah merubah nomor seri ijazah. Jadi ada indikasi kesengajaan di sini untuk upaya menggagalkan pelantikan calon kepala kampung, dalam hal ini Pak Saryono. Nah, upaya-upaya untuk menggagalkan ini, salah satunya temuan yang kami dapatkan adalah berita acara keterangan tidak memiliki ijazah asli. Setelah kami cek nomor seri yang dimasukkan di dalam berita acara itu berbeda dengan nomor seri yang ada di dalam ijazah asli Pak Saryono. Surat keterangan pertama menyatakan memiliki ijazah asli. Namun surat keterangan pertama itu dari Dinas Pendidikan tidak memunculkan yang memiliki surat keterangan yang menyatakan surat keterangan memiliki ijazah asli, yang mengetahui hanya panitia, tapi dari panitia sendiri tidak terbuka kepada masyarakat bahwa Pak Saryono berkas yang diajukan salah satunya ijazah adalah asli. Namun yang kedua yang mereka munculkan ada surat keterangan pembatalan menyatakan ijazah tidak asli. Nah, surat pembatalan keterangan yang pertama itu menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk dari pihak kepolisian, karena sempat ada pengaduan di kepolisian. Nah, sebelum masuk gugatan di PT UN, itu memang berita-berita yang berkembang di Kabupaten Kero
Sehingga dengan adanya berita itu ada kaitannya dengan gugatan yang kami masukkan di PT UN. Kami pun melaporkan terkait masalah pencemaran nama baik di Polda Papua. Kemudian melaporkan terkait membuat surat palsu, dalam hal ini dari Dinas Pendidikan yang mengeluarkan surat keterangan tidak memiliki jasa asli. Nah, itu kami jadikan objek laporan. Itu salah satu bukti yang kami lampirkan pada saat membuat laporan di Polda Papua. Nah, untuk agenda kemarin tanggal 29 November 2022, karena bertepatan saya ada agenda sidang di Pengadilan Negeri Wamena, makanya saya utus 2 orang anggota saya untuk menghadiri persidangan dan sekaligus mengajukan bukti-bukti surat. Nah, pada saat mengajukan bukti surat, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami di sini. Pertama, terkait masalah objek sengketa. Dalam hal ini SK nomor 70. SK nomor 70 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Kero. Nah, objek sengketa ini dari pihak tergugat, mereka belum mengajukan SK yang asli, hanya mengajukan fotokopi SK. Kemudian SK yang diajukan oleh pihak tergugat kemarin tidak ditandatangani oleh Bupati Kero, atau kata lain, SK tersebut tidak ada tanda tangan. Untuk itu majelis hakim sempat menanyakan kepada pihak tergugat, kenapa SK yang diterbitkan oleh Bupati Kero tidak ditandatangani? Apakah ada aturan yang mengatur terkait masalah SK ini yang berlaku di Kabupaten Kerom itu memang harus tidak ditandatangan atau bagaimana? Kalau memang ada aturannya, sekalian juga dari pihak tergugat ajukan aturan tersebut. Nah, itu menjadi catatan penting juga. Nah, untuk di hari Senin minggu depan ini masih bukti surat, karena ada catatan-catatan yang masih terpending yang harus diajukan oleh pihak tergugat. Salah satunya SK nomor 70. Yang kedua, yang menjadi catatan juga terkait masalah aturan, karena dari pihak kuasa hukum tergugat sempat menyampaikan bahwa itu biasanya yang ditandatangani SK hanya SK yang berada di pihak kepala kampung yang diangkat sebagai PLT, pihak penerima atau pemegang SK tersebut. Maka itu dari majelis hakim meminta, kalau memang dari pihak penerima saja yang ditandatangani SK-nya, maka untuk hari Senin majelis hakim meminta untuk diajukan. Itu yang menjadi catatan. Nah, apa yang menjadi tujuan Pak Saryono untuk mengajukan gugatan di PT UN? Tujuan dari Pak Saryono untuk mengajukan gugatan di PT UN bukan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah setempat atau mencari-cari kesalahan pemerintah setempat. Semata-mata dari pihak Saryono dan masyarakat pendukungnya, mereka hanya menginginkan keadilan, dan mempertahankan haknya. Karena menurut mereka, Pak Saryono sangat terpenuhi syaratnya untuk dilantik. Karena dari sisi administrasi semuanya telah dilakukan verifikasi oleh pihak panitia.
Untuk itu dari pihak pendukung, masyarakat setempat, mereka juga meminta kepada Bupati untuk segera melakukan pelantikan kepada pihak saudara Saryono ini selaku kepala kampung terpilih di kampung Ipiapia. Mungkin seperti itu. Tentunya kita sangat mengharapkan majelis hakim bisa lebih objektif dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Tentunya kami selaku kuasa hukum harus optimis dan berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh saudara Saryono. Kenapa kami sangat berkeyakinan bahwa perkara ini harus memenangkan? Karena yang menjadi bukti yang sangat mendasar di situ adalah hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala kampung. Mulai dari pendaftaran, berkas-berkas yang diajukan telah terpenuhi syaratnya, telah diverifikasi oleh panitia. Kemudian pada tahap pemilihan pun Pak Saryono mengungguli suara terbanyak. Yang ketiga, setelah pemilihan maka panitia mengeluarkanlah berita acara penetapan calon kepala kampung atas nama Saryono menjadi kepala kampung. Kemudian dari hasil pemilihan tersebut, Badan Musyawarah Kampung Bamuskam telah melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui distrik, dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pun juga telah mengajukan usulan kepada Bupati. Isi usulan tersebut adalah meminta kepada Bupati agar segera melakukan pelantikan kepada Saryono berdasarkan laporan dari Badan Musyawarah Kampung yang dimiliki, yang telah dilaporkan kepada Bupati. Nah, tahapan-tahapan ini semua telah dilalui. Makanya di situ kami berkeyakinan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh baik dari panitia pemilihan kepala kampung maupun calon kepala kampung lainnya, ini sangat terlihat ada upaya-upaya untuk menggagalkan. Ada ada yang artinya tidak menerima kekalahan, sehingga bisa diterbitkan berita acara dengan cara merubah nomor seri ijazah itu. Kemudian dari nomor seri ijazah itu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom itu langsung disebarkan ke masyarakat, sehingga Pak Saryono merasa tercemar nama baiknya, karena masyarakat kaget juga, loh kenapa sampai muncul ijazah palsu di sini, sementara pada saat menyerahkan ijazah dari panitia sendiri sudah melakukan pemeriksaan. Kenapa nanti setelah ditetapkan oleh panitia itu sendiri bahwa Pak Saryono adalah calon yang memenangkan pemilihan tersebut, baru mereka munculkan keterangan tidak memiliki ijazah asli. Kami dari kuasa hukum Saryono tentunya kami akan meminta Polda Papua untuk menguji terkait masalah ijazah itu, terkait masalah keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom, dan juga tentunya di Pengadilan Tata Usaha Negara ini akan menjadi tugas kami untuk menguji di sana terkait masalah keabsahan ijazah tersebut.